Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi kita. Mari sebelum kita masuk lebih jauh dalam sapaan pastoral, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk pemeliharaan-Mu dan kasih setia-Mu kepada kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini karena kebaikan Tuhan saja. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan meski dengan singkat. Biar Tuhan menolong kami boleh membaca dan merenungkan dengan baik dan memahaminya. Sehingga dapat kami hidupi dalam kehidupan kami yang singkat ini. Hanya di dalam nama Yesus kami memohon pertolongan Tuhan. Amin. Mari saudaraku kita membaca firman Tuhan. Ada dua bagian yang saya rindu kita baca pada pagi hari ini. Yang pertama dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1. Saya akan bacakan dulu ayat ini, 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang ada di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Itu saudara pembacaan yang pertama. Pembacaan yang kedua diambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 13a. Sekali lagi Injil Yohanes pasal 16 ayat 13a. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tapi sekali lagi pembacaan kita 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 dan Yohanes 16 ayat 13a. Nah ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya rindu men-sharingkan bagi kita semua secara sederhana mengenai gereja, definisi gereja dan kemudian bagaimana relasi gereja dengan Roh Kudus. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, dengan kata lain, apa sih gereja itu dan bagaimana kemudian gereja berelasi dengan Roh Kudus atau apa peran Roh Kudus di dalam gereja. Nah ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, kata gereja itu berasal dari kata Yunani ekklesia. Dalam Alkitab yang kita baca, di sana dalam Tesalonika maksud saya, Tesalonika pasal 1 ayat 1. Di sana dikatakan kepada jemaat orang-orang Tesalonika. Nah kata jemaat di sana itu dari kata Yunani ekklesia. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia kita menemukan terjemahan jemaat. Kata ekklesia diterjemahkan dengan jemaat. Tetapi kalau kita memperhatikan Alkitab bahasa Inggris, hampir semua Alkitab bahasa Inggris berbagai translasinya atau terjemahannya memakai kata church. Sekali lagi memakai kata church yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu gereja. Dengan kata lain berarti jemaat dalam ayat 1 dalam pasal 1 di Tesalonika harusnya diterjemahkan dengan gereja, kepada gereja di Tesalonika. Nah siapa yang Paulus maksudkan dengan gereja di sini saudara-saudara? Jelas sekali gereja di sini merujuk kepada kumpulan orang percaya kepada Yesus Kristus. Sekali lagi gereja merujuk kepada kumpulan orang percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga kata gereja itu berarti kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Namun gereja bukan hanya sekedar merujuk kepada kumpulan orang yang percaya kepada Yesus Kristus saja. Tetapi kumpulan orang-orang yang kehidupan spiritual, etika dan karakternya juga dibentuk oleh Injil Yesus Kristus. Jadi mereka adalah orang-orang yang sudah menerima Injil Yesus Kristus. Adalah orang-orang yang menghidupi Injil Yesus Kristus. Dan orang-orang yang memberitakan Injil Yesus Kristus. Jadi orientasi gereja adalah Injil Yesus Kristus. Itulah mengapa kita gereja Kalam Kudus yang beraliran Calvinisme, kita berada dalam satu
aliran atau kaum yang besar yang disebut dengan kaum Injili. Karena Injil membentuk kehidupan gereja kita. Nah saudara, jadi gereja itu bukanlah kumpulan orang-orang yang memiliki hobi yang sama, bukan kumpulan orang-orang yang memiliki minat yang sama, atau kumpulan para sahabat, bukan pula kumpulan satu keluarga, atau satu ras saja, atau kumpulan-kumpulan yang lain. Tetapi sekali lagi gereja adalah kumpulan orang-orang yang telah menerima Injil Yesus Kristus, yang menghidupi Injil sebagai dasar spiritual dan dasar etika kita, dan yang memberitakan Injil Yesus Kristus. Nah saudara, kemudian pertanyaannya adalah lantas bagaimana kita hidup bergereja? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebenarnya ada banyak sekali hal yang bisa kita bahas ketika kita membicarakan mengenai hidup bergereja. Tetapi untuk merangkumnya saya menggunakan satu kata, saling. Hidup bergereja adalah hidup saling menolong, saling berbagi, saling melayani, saling menguatkan, saling mendorong, saling membangun, saling memerhatikan, saling mengingatkan, saling mengampuni. Nah saudaraku yang berkati Tuhan, dan saling-saling yang lain. Sehingga kehidupan gereja pada dasarnya adalah kehidupan yang memancarkan terang Tuhan. Kehidupan yang memancarkan atau yang mencerminkan Yesus Kristus. Sehingga barang siapapun yang melihat gereja, mereka melihat Kristus. Karena kehidupan gereja yang dipimpin oleh karakter Kristus itu. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, namun tentu saja kehidupan saling ini bukanlah kehidupan yang mudah. Kehidupan saling adalah kehidupan yang sangat sulit. Ada banyak sekali bias atau penerapan hidup bergereja yang salah. Sehingga berakibat pada perpecahan atau konflik di dalam gereja. Nah mengapa demikian? Karena meskipun gereja adalah kumpulan orang-orang beriman. Tetapi di waktu yang sama orang-orang beriman di dalam gereja itu bergumul untuk melawan dosa. Nah disinilah ada kabar baik bagi kita semua. Yakni Roh Kudus atau Allah pribadi yang ketiga dari Allah itu tinggal di dalam gereja dan di dalam diri orang percaya. Jadi Roh Kudus akan mengingatkan kita, akan menginsafkan kita, dan akan memperbaharui kehidupan kita secara terus menerus. Dengan kata lain saudaraku yang diberkati Tuhan, untuk hidup sebagai gereja Tuhan kita membutuhkan Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus dalam gereja bukanlah suatu pilihan, tetapi suatu kemutlakan atau suatu keharusan. Kita harus membiarkan Roh Kudus memimpin kita, Roh Kudus menuntun kita. Karena seperti yang dikatakan sendiri oleh Tuhan Yesus bahwa tetapi apabila Ia datang, yakni Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu dalam kebenaran. Gereja akan terhilang, gereja akan rusak, gereja akan terpecah, bahkan akan hancur jika gereja tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu ibu bapak, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sebagai kesatuan jemaat gereja Kristen Kalam Kudus Ambon, mari kita semua terus membiarkan hidup kita dipimpin, diarahkan oleh Roh Kudus. Hanya dengan hidup yang dipimpin, hidup yang diarahkan Roh Kudus, kita dapat hidup dengan benar di hadapan Allah. Di tengah dunia yang menawarkan banyak sekali jalan-jalan yang menyesatkan. Karena itu kiranya Tuhan saja, Roh Kudus saja yang memimpin, yang menuntun hidup kita secara personal ataupun secara komunal sebagai kesatuan jemaat GKKK Ambon. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah kami gereja Kristen Kalam Kudus di Ambon dalam kesatuan jemaat dipimpin, diarahkan oleh Roh Kudus. Karena hanya dengan pimpinan-Mu saja lewat Allah Roh Kudus kami mampu hidup berkenan, bercahaya, menerangi dunia yang semakin gelap. Terima kasih Tuhan, Tuhan akan pimpin terus kehidupan kami berserah kepada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat menjalani hari ini, Ibu Bapak Saudaraku yang diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin hidup kita. Amin.